Selamat datang Pak Anies. Sebagai pesan kepada pengurus, jangan menyerah, terus bergerak, karena dengan bergerak insya Allah kita akan terus tumbuh dan berkembang. Dan suatu saat nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan, gerakan rakyat menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan di seluruh tanah air kita ini. Lalu yang kedua, Bapak sekalian, yang kita sekarang turunan dari itu, yang saya rasa kita perlu kerjakan sama-sama dan urgen ini, mengedepankan transparansi dalam semua pengambilan kebijakan. Transparansi itu akan memastikan rakyat hadir mengawasi. Transparansi itu memastikan negara bisa menunjukkan kepada rakyat apa saja yang dikerjakan. Transparansi ini kunci. Kalau ada transparansi, maka kita semua bisa bicara dengan data, dan pemerintah pun ketika menjelaskan kebijakan menggunakan data. Jadi transparansi ini harus dikembalikan, Bapak sekalian, karena hari ini kita menyaksikan banyak kebijakan dibuat yang kita tidak tahu prosesnya. Tahu-tahu muncul sebagai kebijakan, dan ini PR yang mendasar penting. Ini semua wilayah yang suasananya tegang, bukan wilayah yang suasananya teduh. Tegang, tak terbayangkan utara dan selatan, antara Korea Selatan dan Utara, tegang. Antara Tiongkok dengan Jepang, tegang. Antara Korea Selatan dengan Tiongkok, tegang. Ini wilayah yang tegang. Masuk ke Asia Selatan, ada India yang sangat besar. Di situ ada Pakistan, ada Bangladesh, ada Sri Lanka, atasnya sedikit ada Afghanistan. Wilayah itu bukan wilayah yang teduh, ini wilayah tegang. Wilayah tegang di situ semua. Tapi begitu masuk ke antara keduanya, namanya Tenggara, di situ ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, dan 5 negara lainnya. Wilayah ini tidak tegang, wilayah ini teduh, dan Indonesia harus bisa menjaga keteduhan di wilayah ini. Jadi kita kalau melihat ini, inilah wilayah yang harus bisa menjadi kekuatan masa depan di Asia, kekuatan masa depan di dunia. Kenapa? Karena kita memiliki bekal dan menjaga, membuat wilayah ini teduh tidak sebentar. Dimulai tahun 65 lewat pertemuan Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Belum ada ASEAN. Yang ketemu pertama siapa? Menteri-menteri pendidikan. Dan menteri pendidikan itu berkumpul lalu bilang, kita tidak mungkin wilayah ini tenang teduh kalau pendidikan kita tidak berinteraksi sama-sama. Mulainya dari pendidikan. Dan dari pendidikan itulah lalu pertemuan pertama kali tahun 65. Setelah itu baru gagasan membentuk ASEAN terbentuk, dan akhirnya terjadilah sebuah wilayah baru yang kita kenal kolaborasinya sebagai namanya ASEAN. Dan hari ini, Bapak sekalian, kalau ditanya ibu kota ASEAN di kota mana ya? Ibu kota ASEAN itu di mana, Bapak Ibu? Kita harus bisa menjawab dengan jelas dan tegas. Jakarta adalah ibu kota ASEAN. Karena itu waktu dulu saya bertugas di Jakarta, ada stasiun kereta api MRT yang lewat di depan kantor kejaksaan. Saya minta stasiun itu diberi nama stasiun ASEAN. Supaya apa? Setiap hari mengingatkan penggunanya bahwa Jakarta itu bukan hanya ibu kota Indonesia, tapi Jakarta juga ibu kota ASEAN. Dan di Jakarta ini
Bapak Ibu lihat semua duta besar, kedutaan internasional di sini punya dua duta besar, satu duta besar untuk Indonesia, satu duta besar untuk ASEAN. Dan kalau Bapak Ibu datang ke kedutaan Indonesia di luar negeri, pasti muncul dua bendera juga, satu bendera Indonesia, satu bendera ASEAN. Nah, saya ingin menyampaikan pada semua bahwa Indonesia punya ruang yang sangat besar untuk berperan di wilayah Asia Tenggara, Asia, apalagi dunia. Nah, syarat untuk bisa melakukan itu, PR domestiknya harus beres. PR domestiknya karena kewibawaan di dunia internasional dimulai dari kewibawaan domestik. Tidak bisa kita memainkan peran internasional kalau domestik kita tidak bisa jadi contoh. Ketika kita mengatakan kepada dunia bahwa kita harus mementingkan persoalan lingkungan hidup, orang tanya, you udah beresin belum soal lingkungan hidup? Ketika kita mengatakan pada dunia, kita harus menjadi negara yang menghormati hak asasi manusia. You udah beres belum soal hak asasi manusia? Ketika kita mengatakan pada dunia bahwa kita harus menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali ya bagaimana Anies Baswedan dalam membangun Partai Gerakan Rakyatnya, teman-teman. Partai Gerakan Rakyat yang akan launching tahun 2026 ya. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa yang ditunggu-tunggu oleh para pendukung Anies Baswedan ya, ketika nanti beliau bisa maju sebagai calon presiden 2009 menggunakan partai politiknya sendiri. Ini sebuah hal yang sangat dinanti-nanti, ini sangat yang diperlukan ya. Kalau kita melihat teman-teman ya, Anies ini memang mau mendengarkan aspirasi dari para relawan, para pendukungnya untuk membangun sebuah partai politik ya. Ini sangat-sangat bagus teman-teman. Ya, beliau mau mendengarkan para relawannya. Kalau kita melihat ya kontestasi politik 2029 ini, ya ada poros-poros yang bisa saja terjadi ya, seperti mungkin koalisi Prabowo Gibran, kemudian koalisi Anies Baswedan dan AHY teman-teman ya. Ataupun bisa jadi ini nanti akan ada poros PDI Perjuangan juga ya. Dan kalau kita melihat bagaimana Deddy Mulyadi juga teman-teman ya, ini juga namanya juga masuk dalam survei ya. Dan kalau kita melihat, ini semakin seru, semakin luar biasa di Pilpres 2009 nanti. Karena semakin banyak partai yang bisa mengusung kader-kadernya sendiri. Kenapa? Karena hal itu telah diatur dalam undang-undang ya. Apalagi kemarin sudah dihapus presiden threshold yang kemudian itu menjadi sebuah hal yang selama ini membatasi partai politik dalam mendukung calonnya sendiri ya. Nah, kali ini presiden threshold itu sudah dihapus ya menjadi 0%, artinya partai politik bebas mencalonkan calonnya sendiri teman-teman, dan ini sangat-sangat baik ya, termasuk Anies Baswedan. Dan kalau kita melihat ya memang Anies Baswedan adalah tokoh yang cepat sekali naik daun teman-teman, apalagi ketika Pilpres yang lalu ya nama beliau terus menjadi semangat ya bagi pendukungnya ya, dan ini membuat kita semakin luar biasa teman-teman. Dan kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan sebagai tokoh yang pernah menjadi menteri, pernah menjadi gubernur, ini kan berpengalaman teman-teman ya. Beliau memiliki karir sebagai seorang pengajar, dosen, dan ini adalah hal yang sangat hebat. Bagaimana menurut kalian?